Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin melawat saudara, mengunjungi saudara pada malam hari ini, baik jemaat maupun para pemirsa yang menyaksikan program ini, untuk menolong kita mengerti bahwa hidup kita ini, saudara-saudara sekalian, perlu memang menunggu, menanti, dan pekerjaan yang paling tidak menyenangkan ialah menunggu dan menanti. Bisa membuat kita gelisah, membuat kita cemas, membuat kita takut. Pernahkah saudara menunggu orang yang datang naik pesawat terbang, kemudian sudah 1 jam pesawatnya belum datang-datang juga? Oleh karena itu kita perlu belajar firman Tuhan pada hari ini dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kepada pengharapan dalam Tuhan. Beri kami anugerah-Mu Tuhan, supaya kami sabar menantikan, menunggu waktu Tuhan menggenapi semua rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari hari ini kita membuka firman Tuhan. Malam ini kita buka firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 6 ayatnya ke-15. Pilihan baru surat Ibrani pasal 6 ayat ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Tidak tahu berapa puluh tahun Abraham menantikan. Katakanlah, sesudah dia menikah, Sarah ketahuan mandul. Waktu itu mungkin mereka menikah, umur Sarah mungkin 40 tahun, dan kemudian menikah 10 tahun, ketahuan mandul, kemudian umurnya 50 tahun. Dan kapan dia melahirkan anak? Umurnya
100 tahun. Maksudnya umur Abraham. Umurnya 100 tahun. Berapa lama? 50 tahun dia tunggu. Sarah menunggu berapa lama? 40 tahun. Jadi maksud saya, menunggu itu bukan menunggu sehari dua hari. Sabar itu dibuktikan dengan waktu. Dan sudah melihat, pada umumnya orang yang kurang sabar, kemudian ceroboh, sembrono, memaksakan waktu Tuhan, maka kemudian dia akan menyesal. Pada umumnya menyesal itu karena terlambat mau taat akan firman Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya mengajak kita, mari kalau Abraham bisa sabar, maka saudara dan saya pun bisa sabar. Bukankah dia manusia biasa sama seperti kita? Oleh karena itu pesannya nomor 1 ialah ketika sudah mulai menantikan sesuatu, sudah mulai berdoa, mari sudah sabar. Ya, tunggu waktu Tuhan. Pak, tapi saya sudah coba sampai 5 kali. Buka toko, setahun kemudian bangkrut. Buka toko yang kedua, bangkrut lagi. Buka perkebunan yang satu, rusak semua. Buka kebun yang satu lagi, rusak semua. Pindah lagi ke usaha yang lain, sama juga. Saudara sekalian, jangan pernah menyerah. Kesabaran menunggu itu adalah sikap hati yang tidak mengenal menyerah. Jadi saya mengajak kita pada malam hari ini untuk punya iman Abraham. Kita percaya kepada Tuhan Allahnya Abraham. Kalau dia berjanji, dia pasti genapi. Kalau dia mengatakan sesuatu, maka dia pasti menggenapinya. Jadi jangan pernah menyerah, saudara-saudara sekalian. Di sini disebutkan dengan jelas bahwa kata firman Tuhan demikian, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dan ayat ini diteruskan dengan ayat 19. Bicara tentang apa? Pengharapan itu adalah sauh, adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa maksudnya? Apa gunanya jangkar? Jangkar dilabuhkan supaya perahunya tidak hanyut atau kapalnya tidak hanyut. Satu hari, karena cerita, ada seorang yang baru lulus dari akademi pelayaran, kemudian dia dipercayakan menjadi asisten nakoda kapal itu menuju ke sebuah negara tertentu. Dan di negara itu biasanya, di negara tersebut biasanya ada badai. Sampai dia ke tempat itu, dia ikut semua prosedur, malu baru tamat. Dan kemudian dia berjuang untuk melakukan 1, 2, 3 prosedur yang biasa dilakukan ketika kita sampai ke negara tujuan membawa barang-barang. Maka dia perintahkan kepada kelasi kapal, anak buah kapal, labuhkan jangkar dari kiri depan. Sudah tambat itu kapalnya. Labuhkan jangkar dari kanan kapal. Labuhkan jangkar dari belakang. Buritan kanan, kiri, belakang. Kemudian yang sudah berpengalaman, mereka bilang memang agak gila ini orang. Maklum baru tamat. Dan Bapak-Ibu sekalian, dia tidak gila. Dia sangat serius mempraktekkan apa yang dia pelajari. Dan malam itu, saudara sekalian, datang badai. Dan kapal-kapal yang
Ia menganggap segala sesuatu sudah biasa. Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Habis kapal yang lain. Dan hanya tinggal kapal mereka yang aman di situ karena sudah labuhkan jangkar sampai 6 jangkar. Sudah bisa bayangkan. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengajak saudara sekalian dalam waktu yang begitu panjang, maka jangkar pengharapan dari Abraham sudah dilabuhkan. Saya tidak tahu berapa puluh jangkar sudah dilabuhkan. Ayat firman Tuhan membuktikan itu. Dan akhirnya apa? Dia sampai kepada tujuan dan rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Malam hari ini mari kita belajar. Tolong sabar, bukan hanya sabar, tapi terus berharap bahwa cepat atau lambat Tuhan pasti mengenapi apa yang saudara harapkan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah dan pertolongan Tuhan, supaya pada malam hari ini semua pemirsa, seluruh jemaat kami yang menyaksikan program ini Tuhan, mereka diberi kesabaran khusus oleh Tuhan. Sekian bulan kami menantikan pemulihan, tetapi sampai sekarang kami masih bertanya-tanya kapan ini akan dipulihkan. Seperti Abraham, kami percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu dan Tuhan menggenapi apa yang kami harapkan daripadamu. Kami mau melabuhkan jangkar kami dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah dari kehidupan iman kami, sehingga kami tidak pernah hanyut di bawah arus, tidak pernah menjadi putus asa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.